Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Febrianti dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari soal ikthyologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit fungsi tulang kepala pada ikan atau yang biasa disebut ossa cranium, yaitu yang berfungsi sebagai pelindung otak dan juga pelindung organ-organ yang ada di kepala ikan. Kemudian ada tulang belakang atau ossa vertebrae yang berfungsi sebagai penahan otot, fleksibilitas atau elastisitas ketika ikan bergerak, dan juga berperan sebagai pengatur fosfor homeostatis. Kemudian ada tulang anggota gerak atau ossa appendicularis yang berfungsi sebagai stabilitas ketika ikan bergerak. Kedua, saya akan menjelaskan sedikit mengapa terjadinya variasi morfologi terhadap bentuk tulang kepala pada ikan. Terjadinya beberapa variasi terhadap bentuk tulang kepala ikan dikarenakan pada habitat ikan tersebut, seperti contoh pada ikan lele. Ikan lele hidup di dasar perairan. Ikan tersebut menerima lebih banyak tekanan air. Oleh karena itu, pada kepalanya seperti ada bentuk tonjolan-tonjolan. Jika dibandingkan dengan ikan-ikan yang hidup di permukaan air, maka bentuk kepalanya tidak memiliki benjolan-benjolan seperti yang ada di kepala lele. Yang ketiga adalah mengapa terjadinya variasi morfologi terhadap tulang anggota gerak ikan. Tulang anggota gerak pada ikan yaitu sirip. Sirip pada ikan ada 5, yaitu ada sirip yang berpasangan dan ada sirip yang tunggal. Sirip yang berpasangan seperti sirip dada dan sirip perut. Dan sirip yang tunggal adalah sirip punggung, sirip anus, dan sirip ekor. Mengapa adanya variasi morfologi pada anggota geraknya? Bisa dibandingkan dengan ikan yang pergerakannya cepat atau berenang cepat dengan ikan yang pergerakannya lambat. Contohnya ikan tongkol dan ikan lele. Ikan tongkol berenang cepat dikarenakan dia memiliki bentuk tubuh yang torpedo dan dibantu dengan ekornya ataupun sirip ekornya yang bentuk forked atau bercagak. Jika dibandingkan dengan ikan yang bergerak lambat seperti ikan lele, dia memiliki tubuh yang agak pipih dan memanjang dan dengan ekor yang membulat atau rounded. Itulah yang membedakan mengapa setiap ikan pasti memiliki anggota geraknya yang berbeda-beda. Yang keempat adalah dampak polutan terhadap reproduksi ikan. Dampaknya itu sangat berbahaya terhadap reproduksi ikan. Mengapa? Karena jika polutan itu menyerang hormon estradiol, yaitu hormon yang memacu adanya kuning telur pada ikan. Jika hormon tersebut sudah diserang, otomatis ikan tersebut akan kekurangan kuning telur dan memaksa ikan tersebut untuk mencari makan sendiri dan tidak bisa menghindari dari predator. Dan juga jika di lingkungan tersebut polutannya sudah sangat tinggi, maka akan memaksa ikan tersebut untuk bereproduksi dan hasilnya pun kecil, tidak seperti pada biasanya. Oleh karena itu, polutan sangat-sangat berbahaya terhadap reproduksi pada ikan. Yang kelima adalah mengapa kajian terkait reproduksi ikan itu esensial untuk dipelajari, karena jika kita tidak memahami bagaimana cara reproduksi terhadap ikan, maka akan membahayakan ikan tersebut. Mengapa demikian? Karena jika kita memahami bagaimana reproduksi ikan tersebut sehingga tidak terkena terhadap polutan, maka ikan tersebut akan sehat dan reproduksinya pun akan teratur dan benih yang dihasilnya pun sesuai. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai beberapa soal tersebut. Jika ada kesilapan ataupun kekurangan dari jawaban saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.